Karena aku asal di mana-mana aku tanya macam mana Bapak Ibu, golap Ustaz. Belum nampak hilal. Ya, mudah-mudahan sehat kita semuanya. Insya Allah Allah berikan kita imam yang adilan. Amin. Bapak Allah, hari ini kita masuk hadis yang ke-27. Halaman Bapak Ibu, halaman berapa itu? Berapa? 39 ya, halaman 39 27. Al-birru wa husnul khuluqi. Kebaikan ya dan akhlak yang mulia serta dosa. Kita baca Bapak Ibu. Pinjam satu buku adalah saya enggak bawa terjemah. Mana lagi? Kita baca dulu. Anin Nawasi ibni Sam'ana radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu rawahu Muslimun. Wa an Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jita tas'alu 'anil birri qultu na'am faqala istafti qalbak al-birru ma itma'annat ilaihi an-nafsu wa itma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fi nafsin wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Hadisun hasanun rawainahu fi musnadaini imamaini Ahmad ibn Hanbal Darimi bi isnadin hasanin. Dari An-Nawas bin Sam'an. Hadis yang kita baca ini adalah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Jadi Nawas bin Sam'an mendengar Nabi pernah mengatakan, apa kata Nabi? Al-birru husnul khuluqi, bahwa yang dinamakan kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal ismu, sedangkan yang dinamakan dengan dosa itu adalah mahaka fi nafsika, adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, yang tak cocok di hatimu. Wa karita ayyattali'a alaihin nas, dan engkau sangat takut, sangat benci, sangat khawatir seandainya apa yang tidak kau sukai itu, yang mengganjal di hatimu itu, kemudian diketahui oleh orang lain. Itulah yang dinamakan dengan dosa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengetahui apa-apa saja itu kebaikan dan untuk mengetahui apa saja itu dosa. Tahu awal apa kebaikan, tujuannya supaya pelan-pelan bisa kita laksanakan yang baik-baik itu. Kemudian mana saja yang dosa sehingga kita bisa meninggalkannya pelan-pelan. Itulah yang dinamakan dengan dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al-birru, ya, al-birru adalah semua yang sifatnya baik. Tapi baiknya di sini ukurannya, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik menurut agama, bukan baik menurut selera awal. Kalau dipeturut baik menurut selera awak, yang banyaknya yang baik-baik menurut awak, tapi
tak cocok secara syariat. Apalah contohnya Bu? Oh Bu, baik menurut awak tapi tak cocok menurut syariat. Serangan pajar, baik nggak menurut Ibu itu? Tak baik, dapat boras, dapat minyak, cepet limpul, berapanya? Cepet limpul apa 200? 3 bulannya. Ya. Itu kan baik menurut awak itu. Apa tak baik? Memperbaiki ekonomi. Pinomat boras awak seminggu nyaman. Jajanan awak pinomat sebulan nyaman. Sempat 300 kali 5 suara di rumah tuh. 3 kali 5 1,5 1.500.000. Kan baik itu menurut awak, tapi tak baik menurut syariat. Ya, tak baik menurut syariat. Tahu selalu cerita haram kita, karena kalau cerita haram tinggi kali. Mak ustaz ini semua haram sama dia, kata kawan. Ya kan? Setidak-tidaknya apa itu Ustaz? Pak Haji. Apa setidak-tidaknya itu? Mubah macam mana? Setidak-tidaknya bingung awak menentukan ini duit ini halal apa macam mana, halal apa mana, diterima awak tak jelas, ditolak rugi kata kawannya kan. Jadi yang namanya kebaikan itu ukurannya adalah kebaikan menurut syariat, bukan baik menurut adat istiadat. Kenapa? Karena boleh jadi adat istiadat yang menurut awak baik, tapi menurut syariat tidak baik. Apalagi contoh Pak, maaf, kalau misalnya menikah dengan adat masing-masing. Dulu orang kita Jawa kalau baju pengantinnya itu kan model terbuka itu Pak. Nampak di sininya bahunya separuh, rambutnya pun nampak. Itu baik menurut adat. Tapi syariat memandang itu tidak baik. Maka caranya bagaimana? Datanglah Islam, kemudian mewarnai. Boleh tetap pakai baju adat Jawa, cuman dimodel lah. Yang pertama tak pakai tutup kepala, dibikin pakai tutup kepala, tapi dibuat tutup kepala itu tetap macam tak pakai tutup kepala. Kan sekarang ahli pengantin, ahli rias pengantin depan-depannya. Macam mana dibuat pakai jilbab tapi tetap cantik dia. Dibuat dia menutup badannya tapi tetap ada khas Jawanya. Itulah makanya Islam datang mewarnai, bukan melarang, bukan menghilangkan adat istiadat. Baik menurut adat belum tentu baik menurut syariat. Maka sekali lagi, ukuran baik jangan menurut selera awak. Tapi yang baik yang dibuat ini Pak Ustaz, baik menurut siapa? Kalau menurut awaknya tak jadi ukuran itu. Tapi kalau seandainya kata agama baik, yang benar. Wal ismu, sedangkan yang dimaksud dengan dosa adalah mahaka fi sodrika, mahaka fi nafsika, sesuatu yang mengganjal, yang tak enak awak dalam hati. Jadi ternyata Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan dalam diri kita ada sifat fujur, ada sifat takwa. Sebenarnya hati kita ini pun sudahnya bisa membedakan, sudahnya tahu awak kalau awak kerjakan ini kayaknya tak baik dalam hati itu. Kalau aku kerjakan ini tak baik, gak enak hatiku, ganjal rasanya dalam hatiku. Itu udah dosa Pak. Tanda itu, tanda kalau sesuatu itu dosa. Wa karita ayat bihin nas, tambah lagi yang menguatkannya, kalau seandainya aku kerjakan ini ketahuan sama orang, malu aku. Kalau ketahuan sama orang, tak suka aku. Gak mau aku orang tahu aku mengerjakan ini. Gak mau aku kalau orang mengetahui aku mengerjakan perbuatan yang mengganjal di hatiku. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu, perbuatan itu mengganjal di hati awak,
dan takut awak kalau perbuatan itu diketahui orang lain. Ya, itulah yang dinamakan dengan dosa. Dan tahunya awak itu, misalnya, karena kan tak semuanya dalam Al-Quran ini disebutkan. Mana mungkin disebutkan Allah satu-satu semua dosa. Tapi Allah, Nabi sudah mengajarkan tanda-tanda dosa itu. Ketika mau kau kerjakan, kata Nabi, udah tak enak hatimu. Nggak cocok kurasa begini. Nggak cocok kurasa yang kau buat ini. Apalagi, udah tak cocok kurasa, seandainya lah tahu orang yang kau kerjakan ini, ada yang kau buatnya seandainya tahu orang. Makanya Bapak Ibu, itulah kata kuncinya. Kemudian hadis ini disambung dengan hadis Wabisah. Ada sahabat Nabi yang bernama Wabisah bin Ma'bad. Jadi sahabat Nabi ini Pak, dalam kitab Syarah Al-Wafi karya Dr. Mustafa Al-Bugha dijelaskan bahwa Wabisah bin Ma'bad ini sahabat Nabi yang rajinan bertanya. Asalkan ada kesempatan berjumpa sama Nabi, dor bertanya. Itulah hebatnya Wabisah. Asalkan ada kesempatan jumpai Nabi, bertanya. Asalkan ada jumpa Nabi, bertanya. Bertanya saja. Terakhir, ini kan sahabat Nabi ini Pak, mau bertanya ini kan mengantri. Kalau macam awak sekarang tak apalah mengantri. Kenapa? Asalkan dibilang ustaznya nanti ada pertanyaan, pas katanya terus ya kan. Iya, diwirit-wirit kan begitu. Macam mana Bapak demikian tausiah Ustaz pada malam hari ini, jika ada pertanyaan kami persilakan. Yang dari teras pula dia bilang, pas kata orang itu. Kenapa? Copat hendak pulang ya kan? Nambalan yang hendak bertanya itu satu-satu lah wirid kalau ada yang hendak bertanya. Kenapa? Udah hendak copat saya pulang, udah tinggi-tinggi gaji. Cuma lah 10 tahun wirid dan berapa kali dengar ceramah ya kan? Ada itu juga nih pulang. Iya, asalkan ada dibilang tak ada. Tapi ini sahabat Nabi ini, asalkan ada kesempatan bertanya. Terakhir, waktu para sahabat lagi antri untuk bertanya, tiba-tiba datang Wabisah nyelonong, ya, motong antrian. Ini orang udah berbaris di sini, dia tiba-tiba duduk di sini, ya. Jadi sahabat yang lain kan awak itu, ya kan? Kalau awak begitu kan orang, ngantri woy, bilang gitu. Antri ke belakang sana kalau bahasa awak begitu itu. Tapi Rasulullah SAW ketika Wabisah datang kemudian duduk menyerobot tempat orang lain, Nabi kemudian mengatakan, "Ji'ta tas'alu 'anil birri." Wabisah, kau datang kepadaku hendak bertanya tentang kebaikan. Ini salah satu mukjizat Nabi Pak. Ya, jadi dalam hadis ini, ya, Syekh Hisham Kamil mengatakan bahwa ini menunjukkan salah satu mukjizat Nabi. Belum lagi Wabisah bertanya, Nabi sudah tahu. Kenapa? Karena ada judat Nabi, ada pembisiknya. Ada malaikat Jibril yang menyampaikan, ya Muhammad, itu Wabisah hendak bertanya itu. Apa tanyanya tentang ini? Jadi ada tahu Nabi. Maka ini mukjizat. Jadi belum lagi Wabisah datang, belum lagi menyampaikan maksudnya, tapi Nabi sudah tahu. Wabisah, kau datang mau bertanya tentang albirru kan, tentang kebaikannya. Kemudian Wabisah mengatakan, "Na'am, betul ya Rasul. Datangnya aku kepadamu ini kali ini mau bertanya apa itu yang dinamakan dengan kebaikan." Maka Rasulullah SAW akan istafti qalbak. Istafti qalbak. Apa arti istafti qalbak? Istafti itu artinya adalah minta fatwa kepada hatimu. Jadi ternyata Bapak Ibu, Nabi juga mengajarkan kepada kita pada saat terjadi sesuatu yang tiba-tiba yang tak mungkin lagi bertanya lagi awak sama ustaz,
yang tak mungkin lagi datang awak ke Komisi Fatwa MUI, ya. Misalnya kejadian ini di hadapan kita ini, nggak bisa lagi mengelak awak. Pada saat itu istafti qalbak, minta fatwa kepada dirimu sendiri, kepada hatimu sendiri. Karena sompatlah udah terdesak begitu dia di hadapan, kerjakan tidak. Terakhir tunggulah dulu, kutanya dulu Komisi Fatwa, katanya pula, ya, apa nanti fatwa yang dikeluarkan. Kalau fatwa dari MUI nggak bisa sebentar, Pak. Masukkan dulu surat, nanti bersidang dulu kami Komisi Fatwa. Waktu bersidang itu berdebat juga dikit macam mana hukumnya begini. Sesudah keluar fatwa sepakat nanti fatwa apanya, diketik pula lagi, setelah diketik ditekenkan lagi, panjang urusan. Ya. Kalau sifatnya tidak mendesak, dan memang memerlukan jawaban yang akurat, maka silahkan Bapak Ibu melayangkan surat ke Komisi Fatwa. Saya diamanahkan sekretaris Komisi Fatwa MUI Labuhan Batu. Ketua Fatwa di Labuhan Batu ini Ustadz Ahmad Ruzaini. Ya, beliau ketua, saya sekretaris. Kalau ada sesuatu yang memang perlu ditanyakan dan perlu jawaban secara formal, maka layangkan surat. Ya, tahun kemarin ada beberapa fatwa dan buku fatwanya itu sudah ada. Kemarin rencananya mau dibagi juga ke BKM. Beberapa fatwa sudah kami keluarkan. Di antaranya termasuk tentang hukum, ya, termasuk hukum bermain HP ketika khutbah Jumat. Ini kan banyak misalnya. Di situ lawak khutbah, di situ kawan begini. Iya. Dan yang hadapnya lagi kadang kita ini, udahlah sholat Jumat sekali seminggu, datang terlambat masbuk, duduk pula di luar, sudah duduk di luar bukan mendengarkan khutbah, udah terlambat di luar main HP lagi. Makanya aku heran dengan awak kita ini kan. Mau yang pinomatlah seminggu sekali, awak siapkan waktu awak 40 menit. 45 menit lah sama sholat dalam akal itu. Makanya aku pun khutbah Jumat sekarang nih paling lama khutbahnya itu 10 menit. Inti khutbahnya 10 menit. 5 menit pembukaan, 10 menit isi, 5 menit khutbah kedua. Jadi 20 menit maksimal. Kalau aku tengok lagi di masjid-masjid kota, masjid yang banyak karyawan yang memang mau cepat kerja, aku usahakan macam mana khutbah Jumat itu 15 menit. Ada yang terkadang khatib Jumat nih Pak Haji sor-sor sendiri dia. Nah, peduli dia, ada orang belum makan siang, ada orang hendak masuk kerja jam 1:30, ya kan? Dihajarnya khutbah. Udahlah membaca, lama pula, mengantuk orang dibikin, ya kan? Jadi kalau bisa khutbah itu singkat, udahlah singkat begitu. Maunya jangan sampai yang singkat itu pun main-main. Kami keluarkan fatwa bahwa hukum bermain HP ketika khutbah Jumat adalah makruh. Dia tidak sampai membatalkan, tapi hukumnya adalah makruh. Arti makruh itu apa Bapak Ibu? Dibenci. Makruhun asal katanya karoha yakrahu, makruhun artinya adalah dibenci. Sedangkan ketika ada khutbah Jumat, kemudian ya ada orang ribut di samping awak, niat awak baiknya Pak, membilangkan uskut, diam kau khutbah ini. Mau membilangkan itu pun dalagho, itu perbuatan sia-sia kata Nabi. Faman lagho fala jum'atalah. Siapa yang sudah membuat sia-sia maka tidak ada pahala Jumatnya. Oh, kan ngeri itu ancamannya. Makanya BKM serba salah. Ribut anak-anak nanti awak marahi batal Jumat awak. Tak diribut, tak ditolangkan nanti yang ributan anak-anak, serba salah. Maka yang punya wewenang di situ pada saat khutbah tidak lain adalah khatib. Ya, makanya khatib Jumat itu tak apalah perlu kaku-kaku kali. Bolehnya dibilangnya, anak-anak tolong jangan ribut nak. Ya, jangan ribut anak-anak, silakan dengar khutbah. Itu khatib boleh begitu. Karena Nabi ketika khutbah Jumat
Ada seorang sahabat yang masuk kemudian langsung duduk. Nabi mengatakan berdiri sholat sunnah 2 rakaat. Jadi itu hak daripada khatib. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau memang ada permasalahan yang memang sifatnya formal dan perlu jawaban formal resmi, maka boleh layangkan surat. Kami dari masyarakat ini memohon fatwa kepada majelis komisi fatwa tentang hukum ini, termasuk hukum merubah musola menjadi masjid. Ada beberapa yang sudah kami fatwakan, ini masjid, ini musola dokat-dokatan, tapi musola ini mau berubah jadi masjid. Tapi masyarakatnya masih membilang yang dokatannya masjid, yang begini. Masih terjadi polemik di tengah masyarakat. Masuk ke komisi fatwa, kami turun, tengok dulu ke lapangan macam mana rupanya fakta sebenarnya. Datang BKN Musola mengatakan memang dokat masjid Pak Ustaz, tapi masyarakat udah banyak, ya nggak muat lagi masjid tuh kalau seandainya di situ kami Jumat. Sementara musola ini, kalaupun masyarakat sini saja yang sholat udah cukup 40, ya. Jadi macam mana? Pulang kami sudah ke lapangan, pulang berembuk, kemudian keluar fatwa bahwa setelah menimbang segala macam, musola ini boleh berubah menjadi masjid. Akhirnya berubah dan sholat Jumat orang itu di situ. Sedangkan yang sifatnya Bapak Ibu, yang sifatnya itu adalah mendadak dan tiba-tiba, begitu tuk sama awak, macam mana ini, kukerjakan tidak, tanyakan aja hati kita. Karena hati kita itu tak bisa dibohongi Bapak Ibu. Hati kita itu fitrahnya baik. Hati kita itu pasti yang secara nalurinya mau yang baik-baik. Tanyalah penjahat macam mana penjahatnya dia. Kalau ditanyakan hati nuraninya, yang pingin terjadi yang baik itu. Cuman kadang karena tuntutan ekonomi, tuntutan keluarga, tuntutan kerjaan, ya, tidak terpisahkan lagi, tidak terelakkan lagi. Aku macam mana ini Pak Ustadz, harus mengerjakan yang begini-begini. Katanya juga ya, sebenarnya enaknya cocok rasa hatiku, tapi karena memang tuntutan kerja, awak di lingkaran itu nanti kalau tak kerjakan digeser. Ya, perlu juga awak setoran ke atas. Kalau tak disetor, awak kena geser. Terakhir datang fatwa tuh, awak ini kan macam badan amilnya, katanya pula itu. Badan amil, sekedar menyalur-nyalurkan, tangkap dari sana, oper ke atas. Awak kan itu nyekur Jawa, kata. Oh Tuhan dalam hatiku. Sebenarnya hatinya menolak, tapi karena sistem di kerjaannya begitu, kerjakan juga lah. Banyak begitu Pak. Ya kan? Jadi oleh karena itu, ketika menghadapi itu tanyakan hati. Al-birru ma itma'annat ilaihi nafsu wa itma'anna ilaihi qalbu. Di hadis ini Nabi lebih menguatkan lagi yang namanya kebaikan itu adalah begitu kau kerjakan tenang hatimu. Hidup ini kan intinya tenang, ya. Macam mana pun banyaknya duit awak, kalau tak tenang dah ada enaknya itu. Ya. Tapi macam mana hendak tonang Ustaz tak megang duit, iya pula. Ya kan? Macam mana hendak tonang tak megang duit. Tapi kalau sudah tenang awak, ya, tak pada gerusuk-gerusuk ke sana kemari. Ketika kau melakukan sesuatu kemudian tenang hatimu, ya, maka itulah yang dinamakan dengan kebaikan. Tenang hati awak mengerjakannya. Wal ismu ma'aka fi nafsika wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas aftuka. Dan yang dinamakan dengan dosa itu dipertegas oleh Nabi adalah apa yang bergejolak di dalam hatimu, bertentangan dalam hatimu, maka itulah yang dimaksud dengan sebuah dosa. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat kita, banyak permasalahan yang kemudian itu tidak ada nasnya dari Al-Quran dan dari Sunnah yang memerlukan jawaban, maka kembali tanyakan diri kita. Kalau bahasa orang-orang tua dulu apa katanya Pak, tepuk dada tanya iman. Ya kan Pak? Tepuk dada tanya iman.
Jangan tepuk dada tanya selera. Kalau tepuk dada tanya selera, oh yang banyakan yang selera awak di dunia ini Pak. Kalau tak direm-remnya, yang banyakan selera awak. Ya contoh kecil saja lah, makan. Yang banyakan selera awak makan. Tapi kesehatan tak mendukung. Makanya aku kalau ada ibu-ibu undangan semua masuk ke piringnya itu, oh berarti masih hebat lagi waktu. Begitu masuk dia ke prasmanan, ada kari kambing, masuk kari kambing. Ada gulai ayam, masuk gulai ayam. Ya kan? Semua lah yang ada di prasmanan itu penuh. Sengaja dia setelnya nasinya dikit, lauknya banyak. Ini kalau ada yang awak tengok umur 4, 50, 60 masih begini, oh paten itu. Ya kan? Hebat itu. Tapi yang kebanyakan rata-rata begitu lewat prasmanan, tengok kari kambing lewat, rondang lewat, semua lewat. Terakhir kuah sop saja sama dia, kuah saja sama dia. Bapak Ibu orang tua yang dirahmati Allah, banyak yang kemudian ketika kita bertemu sesuatu di tengah masyarakat, tanyakan kepada hati kita, dan hati itu tak akan berbohong. Begitu terjadi sesuatu, oh baik ini, baik. Kalau mengerjakan baik ini, tenang kerjakannya, itulah pahala kebaikan. Tapi begitu awak kerjakan, sebelum lagi awak kerjakan kemudian hati kita menyala, mana nih nanti ku kerjakan begini, sempat pula ketahuan sama orang, oi macam mana malunya aku ini, cuma sakitnya kurasa sempat tahu orang yang ku kerjakan ini. Hatinya udah menolak, ditambah lagi kalau tahu orang hajab dia, ada dosa itu Pak. Nggak perlu ke komisi fatwa, nggak perlu. Nggak perlu ke komisi fatwa, nggak usah bertanya sama ustaz, asalkan udah begitulah hati awak, tinggalkan dosa itu. Cuman perkara meninggalkannya yang berat. Mana Pak Ustaz tahu nyawa berdosa. Tapi kenapa? Enak juga kurasa, katanya pula. Iya, tahunya aku dosa, cuman enak kurasa, tak tertinggalkannya. Terakhir apa? Berlama-lama dia dengan yang dosa itu. Maka Bapak Ibu, inilah hadis kita yang ke-27. Intinya adalah kebaikan apapun itu tergantung hati kita. Kalau kita mengerjakannya tenang hati kita, enak rasa awak, itu kebaikan. Tapi begitu ada sesuatu yang apabila kita kerjakan tak enak hati kita, bertentangan dengan hati dan takut kita orang mengetahui, maka itu adalah dosa. Mintalah fatwa. Istafti itu artinya mintalah fatwa. Fatwa itu apa? Keputusan. Keputusan untuk mengambil sebuah tindakan. Maka saya bilang kalau dia fatwanya terkait hal-hal yang besar dan perlu jawaban formal, minta ke MUI. Tapi kalau dia sifatnya pribadi dan mendesak, maka tanyakan pada diri sendiri. Hati tidak akan pernah berbohong. Jelas Bapak Ibu? Sampai sini dulu kaji kita. Kalau ada yang hendak bertanya, bertanyalah terkait masalah ini ataupun di luar dari permasalahan hadis kita. Wallahu a'lam.